Perkenalkan, nama saya Franciscus Sabinus Evantri Sarminto, NIM 17030300145, kelas C, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena korupsi yang ada di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fenomena korupsi. Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindakan pidana korupsi. Menyikap fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para pengusaha dalam memberantas tindakan pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan ini terlihat semakin rumit karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya dari berbagai level masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan agar korupsi dapat dilenyapkan atau setidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dibarengi dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga sistem setiap elemen negara harus bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku, dan nalar berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai, dan cara berpikir. Salah satu akibatnya dalam praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme dan egoistoral departemental yang sangat besar. Misalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggaraan negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya, serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ini lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Merupakan
suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi dan dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindakan pidana korupsi. Jika ditelaah, problem korupsi di Indonesia ini dipengaruhi beberapa permasalahan mendasar. Yang pertama, pembungkaman fakta. Sejumlah kasus korupsi seperti penyuapan oknum DPR dalam kasus pemilihan bupati, gubernur, korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit oleh mantan Menteri Sosial periode 2004-2009, keterlibatan polisi dan jaksa dalam pencucian uang dan penggelapan pajak adalah contoh fakta hukum tahun-tahunan sebelumnya yang baru terungkap saat ini. Kasus penggelapan pajak misalnya baru terungkap setelah Susno Duaji, mantan Kabag Reskrim Mabes Polri, melaporkan skandal tersebut kepada Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Demikian juga kasus-kasus lain yang boleh jadi mengendap atau diendapkan karena belum tersentuh hukum. Jika kita analogikan, korupsi di Indonesia akan terungkap sampai ke akar-akarnya bila ada oknum-oknum birokrasi yang berani memberikan kesaksian dan pengakuan dosa seperti yang dilakukan oleh Susno Duaji. Jika tidak, berbagai skandal korupsi akan mengalami pembungkaman selama penegakan hukum masih tebang pilih. Yang kedua, politisasi korupsi. Hal ini yang turut menggenangkan kekorupan di Indonesia adalah politisasi berbagai kasus korupsi. Gejala ini terbentuk karena lemahnya daya jangkau hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik, baik di kalangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akhirnya, suatu tindakan korupsi hanya terungkap bila ada riak-riak politik sakit hati atau politik balas dendam. Buktinya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat-pejabat terpendam selama ini dan baru terungkap setelah terjadi fluktuasi gesekan politik terkait berbagai persoalan di tanah air. Fakta ini menandakan otoritas hukum di Indonesia masih tersubordinasi oleh gravitasi politik yang sedemikian kuatnya dan dahsyat. Padahal sejatinya hukum dan politik adalah dua wilayah dengan otoritas yang berbeda. Persoalan hukum sejatinya tidak dibawa ke zona politik karena hanya akan memperkabur substansi dirinya, termasuk perkara pidana korupsi. Karena politik adalah wilayah pesuatu yang menginginkan tensi kepentingannya sangat tinggi, sementara hukum adalah wilayah normatif
yang imanen dan bebas dari unsur-unsur kepentingan politik dan kekuasaan atau independen. Yang ketiga, kemiskinan karakter. Apa yang kurang dari gaji seorang jaksa sebesar 3-4 juta, belum ditambah tunjangan seorang PNS seperti Gayus Tambunan dan Bagas Yamin dengan gaji 12 juta per bulan, atau anggota DPR dengan gaji total sekitar 70 juta tapi masih menilap uang rakyat dan menerima suap-suap di sana sini. Fakta ini menandakan ada ketidakberesan moral para aparatus negeri ini. Korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter, sebab dengan gaji yang lumayan besar, oknum pejabat yang tidak memberikan kepuasan bagi oknum pejabat yang doyan korupsi. Gejala kemiskinan karakter ini telah terinstitusikan dalam budaya birokrasi pemerintah, sehingga lakon korupsi semakin membelundar kehidupan rakyat dan negara. Korupsi Indonesia adalah penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Segala cara diagnosa telah ditempuh dari pengamat, kritikus, aktivis, semuanya telah angkat bicara, bahkan lantang. Namun sayang disayang, sindrome korupsi telah berurat akar dalam sistem pemerintahan. Satu-satuan cara adalah mengurangi titik potensi dan resikonya. Di antaranya adalah menciptakan transparansi birokrasi pemerintah dengan langkahnya nyata dan konkret, agar toksin-toksin yang berbahaya bagi ketahanan negara itu bisa terpantau dan ditanggulangi dengan langkah-langkah preventif. Dan hal ini bisa terwujud manakala karakter aparat pemerintah sudah terbebas dari mental suka menggaruk dan menilai yang bukan haknya. Pada titik ini, tindakan penyadaran moral adalah kunci yang tepat untuk mengurangi aura buruk pada pemerintah.